Wali Kota Bandung. Minat baca di Kota Palu saat Menunggu adalah pekerjaan yang paling mendebarkan. Tapi, di sela-sela penantian ini, ada sebuah mimpi besar tentang literasi yang sedang saya rakit perlahan-lahan. Mimpi untuk menyelamatkan suara-suara masa lalu yang mulai hilang di sekitar kita. Halo, saat ini, hari-hari saya diisi dengan rasa harap-harap cemas. Karena saya sedang menunggu pengumuman hasil seleksi beasiswa guruku dari Universitas Pajajaran. Rencananya, jika jalannya dipermudah, saya ingin melanjutkan studi dengan mengajukan proposal tesis yang fokus pada bidang literasi budaya. Secara spesifik, saya mengajukan penelitian tentang metode pelestarian cerita rakyat dan hikayat lokal dengan cara mengalih wahanakannya atau menuliskannya ulang menjadi cerpen yang lebih modern. Karena saya melihat adanya jarak yang sangat lebar antara generasi muda sekarang dengan warisan tutur nenek moyang kita. Anak muda hari ini mungkin bosan dengan format dongeng konvensional yang kaku. Jadi, saya mencoba melakukan eksperimen dengan menuliskannya ulang. Contoh cerita yang pernah saya tuliskan ulang yaitu cerita hantu Aye yang biasa dipakai oleh orang tua untuk menakut-nakuti anak yang suka bermain di sungai. Saya rekonstruksi menjadi cerpen fantasi ekologis berjudul Kau Tidak Cocok Hidup di Air. Lalu, pertarungan legendaris si Pahit Lidah dan si Mata Empat, saya ganti latarnya menjadi modern, menjadi cerita berjudul Kunang-kunang besar di atas danau Ranau dan Janda Nurma yang mendadak kaya. Ada juga cerita tentang kakak adik dan telur naga yang saya tulis ulang menjadi kisah persaudaraan yang emosional di belantara Sumatera dengan judul Kelawai, Muanai, dan Rengkuh Hutan Kelam. Lewat cerpen, nilai-nilai moral kuno dalam sebuah cerita rakyat atau hikayat dikemas kembali dengan diksi dan konflik yang dekat dengan keseharian kita. Banyak orang berpikir riset menulis itu hanya dengan duduk diam di depan laptop atau mencari di mesin pencari. Tapi bagi saya, sejarah lisan kita tidak semuanya terdokumentasi di internet. Langkah terbaik untuk menemukannya ialah dengan melangkah keluar. Saya mendatangi para tetua di daerah sekitar Prabu Muli, duduk di teras rumah mereka, menyeduh teh hangat, dan mendengarkan mereka bercerita. Dari ingatan-ingatan para orang tua inilah, mutiara-mutiara cerita rakyat yang hampir punah saya kumpulkan. Mengobrol dengan mereka, memberi saya jiwa dan rasa pada cerita yang tidak akan pernah bisa saya dapatkan hanya dari membaca lembaran teks digital. Warisan tutur ini hidup di memori mereka. Dan tugas saya adalah memindahkannya ke dalam tulisan agar tidak terkubur bersama waktu. Sangat krusial, proses kreatif yang saya lakukan ini tidak akan lengkap tanpa validasi data ilmiah. Disinilah peran penting perpustakaan fisik di kota kita. Kita butuh membaca buku-buku sejarah dan antropologi untuk memperkuat latar belakang cerita rakyat tersebut. Namun, di era sekarang, kita juga harus realistis. Ketika buku-buku fisik sulit diakses atau keterbatasan ruang membatasi kita, teknologi seperti aplikasi perpustakaan digital nasional seperti iPusnas menjadi jembatan penyelamat. Keduanya harus berjalan beriringan. Perpustakaan kota menjadikan ruang fisik dan pelestarian arsip digital, sementara teknologi digital memperluas jangkauannya ke genggaman setiap tangan anak muda di Prabu Muli. Menjaga literasi bukan hanya tugas pemerintah atau dinas perpustakaan saja. Ini adalah tugas kita bersama sebagai pemilik cerita tersebut. Mari kita kunjungi perpustakaan kota kita. Mari kita manfaatkan gawai kita untuk membaca buku-buku digital berkualitas. Dan yang terpenting, mari kita dengarkan lagi cerita dari tanah kelahiran kita dan menuliskannya kembali. Saya Oktabri,
Mari bersama-sama menghidupkan budaya membaca dan menulis di kota Prabu Muli. Terima kasih.